Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Discuss, diskusi bareng Eka Anas. Dan gue sekarang ada di sebelah. Kalau orang-orang bilang The Maestro, gue sudah. Bukan. Ada Pak E Anton Ismail. Apa kabar Pak E? Baik, makasih ya. Mas Bro. Terima kasih udah kesempatan ini di weekend kita geret ke. Tapi ini tempatnya juga nih di Hotcop, namanya Hotcop Cafe. Hotcop, yes. Jadi di Cipete. Betul, di Jalan Abdul Majid. Di kantornya Pak Anton ini, nama studionya Third Eye Space. Jalan Abdul Majid, di sebelahnya Jalan Nangka sebenarnya Pak ya? Jalan Nangka 1 nomor 6. Cipete Utara. Dari Fatmawati sebelum stasiun MRT Cipete ya Pak ya? Terus belok kiri Haji Nawi. Oh, Haji Nawi. Pokoknya ke Abdul Majid, masuk ke Abdul Majid, kemudian sekitar 200 meteran itu ada jalanan belok ke kiri, itu namanya Jalan Nangka 1, ya deket situ. Langsung ketemu sama foto dan kopi cafe, dan persis sebelah itu studionya Pak di sini. Berkursi ke kantor juga gitu. Ini gimana Pak ya nih? Kemarin sepanjang pandemi udah berjalan hampir 1,5 tahun. Ya, lalu ngapain sekarang nge-vlog? Iya, makanya bener juga. Bener, gue kemarin nganggur 6 bulan seperti itu. Iya, makanya kayak lo pikir gue kagak nganggur juga gue. Terakhir gue kesini tahun 2019. Band gue yang satu lagi, Ziggy Zaga, bikin klip. Oh, sama Joy? Sama Joy. Oke. Christian. Joy dibantu sama tim Kelas Pagi. Oke, sama Mas Faris. Betul. Ya, Mas Reza juga. Nanti kita ngomongin Kelas Pagi juga tuh ya. Tapi gitu, iya. Itu gue tanya di sini tuh. Sebenarnya sebelum itu juga ya gue sering bolak-balik lah ya. Mungkin nggak sama Pak ya, tapi sama timnya di sini buat kerjaan kantor. Tapi awal-awal banget tuh 2013 waktu berada bikin klip. Udah lama banget. Abrasi. Gila. Dan disutradari sama bapaknya langsung. Woi. Iya. Okay. Itu 2013 baru bukan nih Pak ya? Itu baru jadi. Maksudnya kayak gua ada tempat ini tahun 2009, kemudian baru dibangun. Oh. Itu 2012 baru jadi. Yes, baru jadi 2000. Jadi kayak 1 tahun setelah itu lo datang buat Abrasi itu. Iya. Tapi kan maksudnya dari 2009 sampai 2012 tuh masih ngumpulin duit dibangun itu gitu ya. Sebuah rumah tahun 80-an dengan ya rumah yang sangat nyaman ya, tapi unfortunately gue harus merobohkan itu dan merubah tempat ini jadi kayak agar bisa menampung orang yang lebih banyak lagi. Gitu. Oh, jadi itu udah direkonstruksi Pak ya? Iya, udah. Tapi kayak misalnya lo lihat itu kayak strukturnya itu kayak masih struktur lama, kayu-kayunya itu sebenarnya kan untuk bekas kayu-kayu untuk genteng zaman dulu ya. Sama juga itu lo masih bisa lihat ventilasi yang tuanya itu lo gue pertahankan. Iya. Bahkan di beberapa bagian mungkin lo diemin ya, maksudnya nggak di. Iya, gue diemin. Nggak diapa-apain. Nanti kita ini plus interior ya, karena Hotcop juga kalau yang mau mampir di sini, kalau orang gue yakin anak-anak kreatif cerita anak iklan pasti udah tahu lah di sini tempatnya. Iya, anak-anak bingung. Anak senja nyari ide sedap. Anak senja. Tapi memang sepanjang pandemi kemarin memang kesulitan Pak ya untuk bergerak ya. Tiarap sih gue men. Iya. Tiarap. So kayak iklan gimana Pak ya? Maksudnya kan iya, orang masih beriklan tapi kayak secara kebiasaan gue itu mengerjakan sebuah iklan yang mungkin budgetnya cukup besar. Nah, sekarang orang berpromosi itu secara digital yang kecil-kecil ya. Betul. Ya, dan kayak itu yang mereka cut itu. Jadi kayak kalian tuh bergerilya. Iya, contoh-contoh kebudayaan dulu kan misalkan klien itu pakai agensi biro iklan, tapi sekarang udah ada yang langsung potong jalan langsung ke vendor, ya kan. Kemudian yang tadinya kan katakan budgetnya 10 perak, sekarang budgetnya 1, tapi dipecah ke banyak orang nih.
Wah, kayak gitu. Iya benar. Mampus aja lu udah. Iya, kan. iya. Nah, Kan buat YouTube doang. Alasannya kan doang, gitu kan. kayak gitu kan. Kan cuman digital untuk digital kayak gitu Padahal kan. sama aja ribetnya. Sama aja, ya kan. Ya tapi semua orang juga daya belinya kan berkurang ya. Sekarang orang lebih memikirkan hal yang primer ketimbang hal-hal yang Sekunder dan terlalu sekunder atau tersier seperti itu. Iya. Kemarin gue juga ya kayak Pak ya juga udah tahu mungkin gue kan udah jadi budak iklan gue sebetulnya kan dari awal. Oh sempet ya jadi budak iklan? Masih Pak ya masih kan. masih kerja nggak masih budak masih pegawai lah gitu ya. Dan masa 2020 kemarin gue baru aja masuk ke sebuah kantor terus jebret pandemi kan. Tapi gue baru menang pitching. Salah satu produk nikotin lah, tapi dia non combustible kategorinya, jadi nggak dibakar. Dia kayak pouch gitu dimasukin ke sini. Oh, gue tahu tuh. Gue tahu. Gue sebutnya mereknya. Iya, gue dapet tuh briefnya tuh. Iya. Gue dapet briefnya itu. Walah. Itu Pak, tahun kemarin kan tuh, 2020, produknya sih menarik gitu kan. Cuma nggak apa-apa kali disebut mereknya. Iya terserah lo nih channel lu kok. Iya, gue kerja juga di situ gitu kan. Jeroannya gue tahu gitu. Tapi regardless dari brand ya, kliennya itu minta dipecah jadi yang tadinya ada kegelar kampanyenya ATL BTL strictly digital jadinya. Gue diganti bikin konten, bikin YouTube, Instagram gini. Dana ngepres habis. Tapi ya gitu ya dan ya udah jadi jungkir balik, dipecut banget sampai gue nggak tahan, akhir baru setahun resign gue, nyerah gue. Angkat tangan. Iya, karena buat gue udah terlalu gila sih pace-nya, apa yang diminta, dan gue juga kasih nama tim-tim gue gitu kan. Akhirnya nganggur dulu 3 bulan, 4 bulan baru dapat lagi, tapi itu juga baru sebulan kerja, keluar lagi 2 bulan lagi nganggur lagi, in total 6 bulan lah gue Pak. Ya kenapa jadi cerita gue nih? Ini channel curhat dan diskusi. Karir ya. Tapi Pak pelan-pelan mulai ini lah ya, build up dan membaik. Dan build up-nya itu bukan di kerjaannya, tapi nge-build up semangatnya itu. Sekarang yang pertama kali kayak, tau gak sih, pertama kali ada sebuah keadaan yang switch 180 derajat dan belum yang mentalnya kena kan, belum pernah kita laluin juga gitu kan. Iya, belum pernah kita laluin, dan kemudian ternyata gila ya, selama ini kita sombong banget ya. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Ya, kita sombong banget ya. Gitu. Take it for granted ya, kayak what really matters ya sebenarnya di hidup ini kan. Jadi kayak fuck man gitu, kayak mentalnya tuh kesikat dulu. Tapi sekarang yang kalau bilang tanya mulai pulih ya, pertama kali yang secara signifikan yang ada di gua itu adalah semangatnya ya. Semangatnya untuk lo harus bergerak nih, ayo bergerak yuk, ayo buat sesuatu yang baik yuk, ayo kita pokoknya mulai dulu yuk gitu loh. Karena menurut gue sih penting banget kalau misalkan gua nggak mulai atau kalian nggak mulai, itu akan lu dragging, akan ketarik ke bawah terus itu. Betul. Iya, emang jadi mental dan spirit yang jatuh banget ya pasti ya. Iya. Dari kondisi jatuh banget sih. Itu misalnya dari real testnya di situ gimana kita bisa mampu bangkit lagi apa enggak gitu kan. Some people do, some people masih struggle sampai sekarang, yang benar-benar makin baik untuk kita semua ya. Iya. Tapi regardless dari itu Pak kalau di kita ini didiskus biasanya sih ngebahas tentang subjeknya, kita gali dari latar belakang dulu. Kalau paling nggak keberatan dari masa kecil gitu-gitulah sampai proses dari becoming dari orang itu jadi sekarang kayak gitu. Gue udah doing a little bit research nih. Lahir 17 September tahun 75. Iya. Di Jakarta tapi ya. Jakarta. Tapi besar di Jogja. Gue besar di banyak daerah karena orang tua adalah tentara ABRI ya, yang dia ditugaskan satu tempat ke tempat lain. Jadi gue pindah dari satu tempat ke tempat lain yang mungkin itu menjadi modal gue melihat perspektif lain, merasakan kebudayaan lain,
itu yang gue syukuri pada saat gue berpindah-pindah tanpa gue sengaja. Anjir, gue ternyata bisa tahu ini, bisa tahu itu, bukan hanya secara visual tapi juga pola pikir, pandangan. Oh, adat dan Adat, ya, kebiasaan orang. Iya. Itu Apa namanya? Ya dari sisi adat dan juga apa ya, cukup bahasa kerennya antropologi sudah. antropologi, yes. Iya, maksudnya etniknya dan kebiasaan orang sekitarnya gitu. Itu di daerah sampai kebelusukan daerah-daerah Pak ya? Bisa Bapak jelasin? Enggak kebelusukan daerah-daerah kayak misalkan Tapi kota-kota Indonesia. kota-kota di Indonesia, Magelang, kemudian di Jogja, kemudian dulu ya sempat ke Bogor ya, mungkin deket ya. Iya. Terus ke luar negeri, di mana tuh, Australia. Kayak gitu. Ibu yang berkesenian, which is penari Ibu tadinya. berkesenian, dia bukan seorang penari tapi mempunyai sanggar tari. Ibu dari ASRI, itu adalah Akademi Seni Rupa Indonesia, dengan jurusan apa ya, melukis, gambar, menggambar ya, atau interior deh kalau nggak salah. Interior. Bukan asli itu di Jogja Pak ya? Bukan? Iya, aslinya di Jogja. Nah, sekarang itu isi. Oke, ya. Cikal bakal isi. Nah, tapi walaupun bokap itu adalah seorang tentara, dia suka mengkoleksi lukisan, bukan lukisan yang mahal, tapi kayak orang di jalanan, ini lukisannya cukup menarik, dia beli. Kayak misalkan, ini, jadi kayak ya kolektor lukisan, bukan lukisan yang mahal ya, tapi kayak lukisan biasa, kayak orang-orang di jalanan atau di galeri-galeri kecil yang belum terlalu established kayak gitu. Malioboro gitu mungkin. Malioboro, kemudian pasar seni Ancol kayak yang gitu. Menarik perhatian dia, diambil. Ya, betul. Dan dari situ kan saya terekspos dengan yang namanya seni, ya kan. Seninya pun adalah ya seni trivial, keseharian, bukan seni yang mahakarya. Iya. Yang bagian dari kebudayaan hari-harian gitu. Kebudayaan keseharian. Ya udah, kayak itu yang membuat gua diperkenalkan dengan seni itu sendiri. Dari lingkungan keluarga itu dulu ya. Iya. Ibu terutama yang saya gitu ya. Anak keberapa dari keberapa Pak ya? Gua anak kedua dari 3 bersaudara. Tengah ya. Iya. Cuma yang jadi seniman Pak aja nih. Ada jadi seniman enggak, yang jadi seniman gua aja. Iya. Dari kecil memang udah nunjukin, Pak kan bilang udah ada ketertarikan gambar gitu ya. Udah ada hobi ngegambar emang kayak dari dulu ya berarti ya. Anak kedua dari 3 bersaudara dan akhirnya sendirian yang berkesenian, dan memang sebenarnya kalau secara subconscious atau sadar nggak sadar memang udah ada ya, selalu ada di belakang latar belakang keluarga ya. Iya. Tapi menetapnya itu gimana Pak? Gue sempat baca lu besar di rumah yang lo bilang segala arah lo ngeliat ada gunung, depan, belakang, dari kamar. Pas gue di Magelang itu Magelang tuh kota sekitar 45 menit 1 jam dari Jogja ke arah Semarang ya, ke arah utara, dan di situ ada 5 gunung di sekitar situ. Ada Gunung Sumbing, Merbabu, Merapi, terus Gunung Dieng, satu lagi gue lupa gunung apa, dan itu apa ya, sebenarnya analogi bahwa apa ya, bukan guanya yang dikelilingi gunung itu, tapi kayak gue melihat itu sebagai analogi tentang bagaimana pola pikir bangsa Indonesia di dalam keadaan sosialnya, di dalam keadaan geografisnya yang membentuk kita sekarang ini, ya kan? Dan gunung itu adalah sebenarnya sebuah simbol saja. Gue melihatnya sebuah simbol ya, yang cukup kuat. Pada saat gue masuk ke rumah-rumah orang di Jawa ya, gue nggak tahu. Gue sampai Sumatera juga ya, jalan tuh masuk ke rumah orang, mengetuk pintunya ke NTT. Gue banyak banget loh melihat sebuah gambar gunung dan sawahnya.
Dan kemudian pada saat seorang anak di kelas yang termasuk gua, saatnya gambar bebas, dan like 80% 90% anak itu menggambar gunung dan sawahnya. Yang sebenarnya saya tahu bahwa sebenarnya gambar gunung dan sawah itu adalah sebuah pengajaran bentuk geometri yang cukup simpel ya, segitiga, garis. Kemudian garis, ada sawahnya, ada lengkung mataharinya, ada jalan begini, ada jalannya, kemudian segitiga dibalik menjadi apa? Menjadi sawah, padi. Basic itu banget. Ya basic gitu kan. Tapi itu berkelanjutan. Yang tadinya itu kalau kita tarik ke belakang itu pada saat zaman Belanda berada di Indonesia, mereka memanggil artis-artis pelukis dari Eropa, dari Belgia untuk melukis, mendokumentasikan Indonesia. Dan mereka melukis banyak gunung dan sawah, dan memang ya pada saat dulu belum ada sebuah alat yang namanya kamera ya. Ya mereka mendokumentasikan dengan cara melukis, dan yang akhirnya itu menjadi sebuah aliran yang disebut Moi Indie. Moi itu apa? Beauty, Indie itu Indonesia. The Beauty of Indonesia. Dutch tuh ya. Ya, jadi kayak sebuah apa aliran apa Moi Indie. Iya. Itu yang bersihkan capture keindahan atau nature alam dari Indonesia. Iya, itu sebenarnya pendokumentasian keindahan Indonesia. Iya, baru tahu loh ada bikin genre sendiri ya. Iya, gue juga baru tahu. Pas pada saat gue meriset itu ya, ya kan. Tapi mungkin saking obscure-nya mungkin cuma ada beberapa kali ya. Nggak banyak lah gitu dibanding impresionis apa lah gitu. Iya. Karena fungsinya ya untuk pendokumentasian alam Indonesia seperti apa, mappingnya seperti apa. Gua kaget loh Pak, karena gue juga setelah mungkin fakta-fakta ini kebuka di saat era internet ya, digital gitu. Kayak gue baru tahu Charlie Chaplin pernah ke Garut, ke kampung gue Pak. Oh ya? Charlie Chaplin pernah ke Garut, anjing ngapain ya gitu. Terus ternyata itu ngambil dodol apa? Kagak, ini nyobain jalur kereta yang baru dibangun sama pemerintahan Belanda, terus apa gue juga lupa deh. Terus poet yang orang Prancis. Siapa? Yang Jean gay. Cocteau? Bukan, yang gay dia berdua. Rembrandt, oh enggak. Dia punk rock banget loh, isi poet tuh masih muda dan meledak-ledak gitu. Fuck, siapa namanya sih lupa gue. Itu dimainin sama Leonardo DiCaprio filmnya. Sama David Thewlis. Anjing, lupa gue namanya. Dia tuh pernah ke Malang ya, kalau nggak salah. Oh ya? Untuk pencarian diri. Jadi dia pernah sampai ke Afrika, terus sampai ke Indonesia juga, kayak gitu, ikut kapal Belanda untuk gitu. Dan apa namanya? Kita nggak pernah tahu itu, gue juga nggak tahu itu. Iya, anjing lupa gue Pak namanya Pak. Ntar dicari ya. Tapi emang ya magisnya Indonesia kayak nature-nya. Sampai sekarang menurut gue pelosok kan belum banyak yang ke ekspor juga mungkin ya, alamnya gitu. Tapi Pak Ya sendiri menetap akhirnya sama keluarga di Jakarta, yang akhirnya station dan besar gitu. Karena gue cari sejarah lo SD di mana, SMP di mana, nggak ada tuh. Lo SD di mana tuh? Gue SD pernah di Australia, pernah di Jakarta. Oh, oke. Terus Australia di mana? Apa? Australia di Canberra. Canberra berapa tahun tuh? 3 tahun. Lama ya? 3 tahun lebih kayak gitu. Canberra terus SMP di Magelang. SMA Jogja? Enggak. SMA Jogja. Kuliah RMIT? Kuliah Melbourne. Itu cukup cukup apa ya? Itu emang lo yang minta apa dorong orang tua apa gimana? Yang di mana nih? Yang di mana? Di Melbourne. Oh, di Melbourne. Oke, yang di Melbourne itu menariknya gini. Gue pada saat di Canberra, gue ditinggal sebuah tempat yang tempat itu cukup prestis ya. Nggak jauh dari situ, komplek-kompleknya kayak apa ya? Pemerintahan lah, dan ada sebuah jalan
Itu yang di pojokan itu namanya adalah Melbourne Avenue. Oh, tapi di Canberra ya? Di Canberra, nama jalannya Melbourne Avenue. Dan setiap kecil, gue itu cuman hanya bisa melihat itu kan, melihat oke, Melbourne Avenue, Melbourne Avenue, Melbourne Avenue. Dan akhirnya itu apa ya? Itu ada di kepala gue. Nama itu di kepala gue, dan pada saat gue pas SMA itu pas kelas 2, kelas 3 itu awal-awal, lo mau kuliah di mana? Tanyain bokap gue. Gue cuman masih mikir kayak gimana, dan akhirnya gue ikut UMPTN lah tuh. Tau nggak UMPTN? Jadi kayak ujian masuk perguruan tinggi nasional. Gue bawa itu, terus gue ketemu bokap gue nih. Lo mau ngapain? UMPTN nih, formulir UMPTN. Lo ngapain? Lo kan suka gambar-gambar. Bokap gue ngomongnya gitu. Lo kan suka gambar-gambar. Terus gue harus ngapain ya? Ya udah, lo lakukan apa yang lo suka. Anjrit kayak gitu, ya kan? Oh ya, ada satu hal yang agak nyakitin ya dari bokap gue ngomong kayak gini. Emang lo akan lulus UMPTN? Kayak gitu kan? Itu kan? Terus susah banget ya. Iya kan? Iya kan? Iya. Gue dikasih kenyataannya ya. Kenyataan pahitnya, walaupun itu belum terjadi, tapi kayak gue ditampar. Udah kebayang belum mau masuk apa tapi? Mau masuk? Gue belum kebayang, makanya bokap gue bilang, lo kan sukanya gambar-gambar. Lo ngapain ikut UMPTN? Gila ya, untuk ukuran orang tua gue pada saat itu gue SMA tahun 91 apa 92 kayak gitu ya. Gila ya, dia punya pemikiran modern dan cukup membuka perspektif gue ya. Nyet, do what you love, itu aja sih. Tapi bentar Pak, gue ada sedikit tabrakan nih. Kalau yang gue tahu, gue yang research, Bapak tuh termasuk strict ya, disiplin kan? Oh iya. Tapi masih longgar, cukup longgar untuk ngasih lo kebebasan milih itu sendiri. Iya, gue akan jump ke situ habis ini. Ya. Pas itu akhirnya gue nge-search, akhirnya ini kepala gue tadi apa? Melbourne Avenue kan. Gue coba cari Melbourne, jebret. Akhirnya gue cari tempat di situ. Kenapa gue kesana akhirnya? Oh. Nah, bokap gue strict, yes, strict banget. Nama juga tentara ya, edukasi juga tentara banget. Gue kalau melakukan sebuah kesalahan kecil, kayak misalkan gue tidak merapikan kamar, gue push up. Kalau misalkan ada yang pecah, gue direndam di air. Direndam di bak ya, dan posisi airnya itu di atas bibir, di bawah lubang hidung. Masalahnya bibir gue tebel, ya kan, tau gak sih? Anjrit gimana nih, anjrit kayak gitu kan? Iya kayak gitu. Ingat banget gue. Nenek gue, nyokap gue nangis, tapi kayak udah direndam kayak apa? Lu direndam yang kayak menggigil kayak gitu. Di saat kecil mungkin yang ada lu cuma itu kecil itu gue TK loh. Oh alah. Itu gue TK. SD. Ya gue nggak tahu ini karena gue Badung atau apa ya. Tapi gue inget sih kayak dulu Badung banget ya. Gue kayak di depan rumah gue ngumpet di dalam semak-semak rumah gue. Gue bawa lumpur. Ada orang lewat, gue lempar dan ngumpetnya di dalam rumah gue ya, ketahuan. Lu nggak? Terus kayak gue inget gue sama kakak gue punya tali. Saudara cowok semuanya? Apa ada ceweknya? Adik gue cewek, kakak gue cowok. Mainan tali, jadi tali itu kan panjang banget, ngelilingin satu RT, diikat satu RT. Hah? Iya, lewat belakang-belakang itu jadi, tau gak sih kayak diikat gitu ya, dikelilingin gitu. Satu RT? Bukan satu RT tapi kayak beberapa satu blok beberapa rumah. Iya, kurang ngajar banget ini anak kecil ya. Emang anak kecil nggak punya otak, ya kan? Oh ya, gue mainan pagar, naik nyantol, jebret,
gue ketantol kayak gini. Ya Jadi, ampun. ini masih ada nih. Ini masih gue jadi gitu. kecil tuh. Ya udah kayak gitu. Marahin gitu ya. Iya. Bangor tuh kayaknya nih. Iya. Jadi cukup strict ya, kayak kalau apa spray nih ya, ini harus kenceng nih, tarik sampai bener-bener koin dilempar. Kalau dia membel berarti udah bener. Kalau dia nggak membel, push up 10 kali. Si anjay. Itu diterapin kayak gitu. Pastinya waktu lo kecil kan lo jadi apa ya, timbul antipati nggak ke bapak, apa justru lo ngeliat Oh sekarang? iya, antipati gue. Tapi kalau kacamata sekarang, oh berarti gue bener dididik kayak gitu mungkin ya. Antipati gue. Iya, iya. Antipati banget. Tapi pada saat gue kerja, masuk ke dunia pekerjaan, anjrit, semua yang diajarin bokap gue itu kepake. Iya, disiplinnya gitu ya. Disiplinnya, kemudian bagaimana komitmen lo ke kerjaan orang, kemudian bagaimana lo harus berbuat baik ke orang. Sampai beberapa hari lalu gue nemuin surat ini dari bokap gue, dan dia nulis ini, almarhum ya, bekal ilmu dan budi yang baik akan melebihi harta. Di garis bawah sama bokap gue. Bekal ilmu dan budi baik ya. Iya. Tahun berapa tuh Pak? Juli, 1 Agustus 94. Wafat tahun berapa? Wafat Jrit lupa gua. Lama sih. Oh, ibu masih ada tapi udah nggak ada. Udah nggak ada semua. Jadi kayak pas gua SMA nyokap udah nggak ada. Iya. Kelas 2. Ini. Oh itu berharga banget tuh Pak ya? Berharga Nemu di banget. rumah? Gua nemu di rumah. Pasti nangis-nangis nemunya. Gua sih, nggak happy kayak berbes milih, gua cuma diem. Yang tadi kan wah gitu gimana? Fuck man, gila. Menohok banget. Ini, Iya, orang tua tuh simpel tapi langsung ke poinnya tuh bener banget ya. Jangan sering telepon. Kirim surat saja. Telepon biayanya mahal. Belum ada HP ya. Belum ada HP ya. Iya. Ya kan? Tapi itu mungkin yang lo dapet ya, maksudnya lo sering bilang di berbagai channel, lo bilang gue tuh perpaduan antara kedisiplinan bapak dan keluasan ibu gitu ya. Yes. Gitu. Yang bapak etos kerja mungkin, sementara ibu tuh lebih ke sensitivity sama artikulasi seni lo. Ya, jadi satu itu. Iya. Itu kepake banget Pak ya. Iya, lo memilih RMIT purely karena nama Melbourne-nya apa gimana? Iya, segamblang itu. Tahun berapa tuh? Melbourne adanya apa di situ, ya udah. Lo ngambil seni berarti ya? Bentar. Fotografi. Tapi bukannya lo bilang Tadinya gua mau ngambil seni, namanya media art. Sama mentor gua, no, you have to do photography. Lo harus belajar fotografi. Fotografi komersil, bayangin nggak? Itu teknis semua. Gue pengen nyoba semuanya. Gue pengen nyoba lukis, gue mau nyoba animasinya, claymation, gue mau nyoba fotografinya, gue mau nyoba cara nge-shootnya. Nah benar ya Pak, punten nih. Gue juga kan, gue masuk ke University of New South Wales, ngambil seni murni fine art. Di tahun pertama itu kan namanya tahun Foundation Studies, jadi lo bisa nyoba semuanya. Iya. Kayak gitu juga nggak? Iya, gue nyoba semuanya kan. Tapi pada saat itu kan Semester persiapan lah ya, berpenentuan nih. Lo mau spesifikasi apa? Nah, gue diarahin fotografi komersil. Terus lo nggak have no any idea gue bakal ngapain, tapi ya udah gue ikutan aja deh gitu. Iya, itu pertama kali gue mengambil sebuah keputusan yang disuruh oleh orang lain. Ya gue anjing, oke, saatnya lo nurut deh. Oke, gue nurut. Dan gue masuk. Tapi gue inget pertama kali kenapa gue masuk ya. Karena apa? Dia bilang, lo harus belajar disiplinnya dulu. Oke. Lo harus belajar teknisnya dulu. Kenapa? Gue tahu setiap manusia itu punya ide yang sangat liar. Tapi kalau lo nggak tahu dasarnya, lo nggak punya pengetahuan teknis yang baik, gimana lo mau mewujudkan semua mimpi lo yang nggak terbatas itu? Ya kan? Lo cuma ngarang-ngarang doang buatnya. Tapi kalau dengan teknis ini, ada teknis ini ya. Oke.
kegilaan gue yang ini gue bisa aplikasikan dengan teknis ini nih. Ide gue yang ini kayaknya gue bisa ambil teknis yang ini nih. Iya. Tau nggak? Metodenya, cara kerjanya, ya kan itu jadi, oh iya. Gitu. Bentar, tapi waktu, sorry lo lompat ya. Nggak apa-apa. Waktu lo bilang gue mau ke Melbourne dan mau belajar seni gitu, ngomongnya ke bapak ya. Justru bapak kan bilang, lo ngapain ini, lo gambar aja gitu kan. Gambar-gambar dia ngasih kebebasan untuk coba cari tempatnya kayak gitu. Dan lo milih ke RMIT. Ke RMIT. Searching sendiri atau gimana? Searching sendiri. Jadi kayak pas setelah SMA dilepas udah. Lepas, jadi kayak mau ke sana pun nggak dianterin, nggak dicariin, nggak pernah ditengokin. Bokap gue nggak tahu gue ngapain di sana. Yeah. Kalau gue kagak punya duit juga yang ya udah ya secukupnya aja gitu. Ya lu cari caranya kayak gimana udah. Jadi setiap tanggal 15 tiap bulan itu gue selalu inget $2, tinggal $2. Gaji bulannya gitu tuh ya. $2 ini kayak apa, dan akhirnya ya gue harus mencari siasat bagaimana, dan akhirnya gue datang ke tempat teman gue menawarkan, lo gue masakin mau apa enggak, kayak gini, gue bisa masak, ya kan, dan sebenarnya nggak bisa masak. Terus gue belanjain ke supermarket bumbu instan, beli ayam, cemplungin, oh enak ton, oh enak, kayak gitu kan. Namanya juga anak kos-kosan, ada cuma enak sama enak banget kan. Dari situ gue bisa ikut makan, ya kan? Numpang makan, ikut makan, dan akhirnya keterusan sampai sekarang gue masak. Yang pertama kali dari survival, sekarang menjadi sebuah diplomasi kuliner. Andre, iya. Tapi di situ lo bidang seni lah, maksudnya itu juga disiplin seni juga kan, fotografi kan. Dan lo pelajarin teknik itu ya, gitu ya. Berapa tahun Pak di RMIT? 98? 94 sampai 98. 98 ya? Balik saat Krismon. Pas-pasan banget ya? Anjing banget sih itu, gila. Ya, jadi kalau ada lulus pandemi ini gue juga kaget gitu kan. Iya. Ya nggak lulus. Tinggal berapa semester terakhir, semester terakhir. Bachelor kan Pak tapi? Bachelor. Harusnya. Oke, tapi drop out atau gimana? Apa diterusin lagi? Ya drop out lah. Oh, sayang banget ya. Kalau mau diterusin lagi sih sebenarnya bisa, tapi ngapain kan? Bisa. Ngapain sekarang gue? Ngapain gue nerusin sekarang? Gue main banget PS2 Pak, cuma nggak pengen. Waktunya aja. Ya susah ya. Susah waktunya. Gue udah punya tanggung jawab seperti ini. Iya. 98 balik ke mana nih, base keluarga di Magelang? Jakarta kan? Jakarta. Iya. Balik ke Jakarta, tapi kayak gue stay-nya selalu ke Jogja. Balik Jakarta dulu tapi kayak Jogja lebih banyak Jogja. Jogja, family gue di Jogja semuanya. Makam nyokap gue di Jogja. Dan juga berkesenian kayaknya lebih thriving di Jogja kan dari dulu emang. Iya, untuk biaya hidup lebih efisien juga. Tapi akhirnya pada saat gue harus bekerja, gue ke Jakarta. Oke. Tapi foundation year setelah dari Melbourne itu di Jogja dulu. Bermukim berapa lama tuh? Enggak bermukim, nomaden. Pindah-pindah ya? Tek-tok. Itu apa yang lagi dilakuin tuh Pak, dalam career wise ya? Career wise, mencari apa yang bisa gue lakukan. Masih pengalaman? Ya kan pada saat rencananya selesai tahun depan, gue dipaksa untuk sudah menyudahi sekarang dengan bekal yang ya kayak sekarang ada pandemi ya, kayak lu udah merencanakan nih 10 tahun ke depan nih, jebret, lu harus rubah semuanya. Patah hati tuh. Bukan merubah, tetapi juga lebih parah dari merubah. Lu harus urungkan semua itu. Iya. Ya kan? Gimana tuh waktu sedih banget lah Pak ya? Iya. Di pack up, pulang gitu. Sedih sih. Ya sedih sih, tapi namanya juga bebel ya kan. Kayak gue diajarin kayak ya bokap gue ngajarin gue, menyokap gue juga, lo jangan cemen ya, kayak gitu kan.
Gue inget kayak pada saat gue di rumah, bokap gue sambil makan gorengan cuma lihat ini. Ngapain lo di rumah? Belum laku ya lo. Ya kayak hal kayak gitu kan, kayak gitu kan. Disentil kan. Kayak biji kita disentil. Iya. Belum bosnya mah anjing ya, gue belum laku ya, kayak gitu kan. Tapi gue kebayangin dengan disiplin yang dijalani sih, udah masih bikin lo tough lo kan. Oh iya. Masih balik Iya. ya, udahlah gimana. Shit happen. Iya. Harus lo adaptasi. Iya, bener. Kayak harus bisa. Dan situ mulai lo pakai tuh ilmu fotografinya dan Pertama kali gue sama teman gue punya satu bukan punya, tapi menjalankan penyewaan editing video di Jakarta, di Cideng, daerah Cideng. Iya, Pusat. Jakarta Pusat. Penyewaan edit video, maksudnya jasa edit Pak ya? Ruang edit. Oh, oke. Jadi kalau ada orang punya video kawinan gitu misalnya gimana, Iya, bisa diediting gitu. Dulu transisi ini Pak ya, analog ke digital kan? Iya, betul. Cam ya? Iya, Betacam digital. Lo transfer dulu baru lo edit. Transfer, iya, gitu. Kayak gitu. Berapa lama tuh Pak? Wah, 2 tahun. Yeah. Di situ pertama kali kayak gue sebagai asisten editor, gue menyiapkan alat-alat semuanya, make sure semuanya udah tersiapkan, kemudian editornya masuk, kemudian ya kayak. Tapi gitu. udah iklan tuh Pak yang ngerjain? Ya enggak, hal-hal remeh. Iya, masih amatir lah ya. Amatir. Ya gitu sih. Tapi itu jadi training ground lo tuh mungkin untuk ngedit dari proses dan lihat. Iya. Nah itu yang gue pakai sekarang untuk pengetahuan gue buat video klip sebenarnya, ya kan. Iya. Gimana Gue tahu foto, kemudian anjir ternyata editing tuh kayak gini ya. Apa yang lo harus perhatikan ya? Ya udah. Ngerjain cerita kan maksudnya. Ngerjain cerita. Ngerjain satu sama lain. Itu di Cideng berapa lama tuh Pak? 2 tahun. Itu sempat nyemplung ke iklan juga ya, kalau nggak salah, agensi. Iya. Tahun 2000 gue mulai motret untuk agensi ya. Iya. Tapi kalau gue kerja di agensi enggak. Enggak pernah. Freelance tapi ngerjain order-order dari periklanan, agensi periklanan. Iya. Jadi kayak gue selalu di-hire sama agensi iklan. Gitu. Masih kan nggak agensi pertama kali iklan pertama. Densu brandnya Biore. Gua ngerjain suruh motret pack yang kecebur di air dengan splashnya itu. Pertama kali yang gue kerjain. Wah, gokil. Terima kasih. Tahun berapa tuh Pak? 2000-an ya? 2000. Itu Densu sama Ika Fantiani nggak? Ika? Bukan. Belum ya? Ika tahun berapa ya? Ika sekitar segituan tuh, dia akhir 90-an sampai awal pertengahan 2000-an lah aktif di agensi itu. Gue yang nggak masuk ke iklan, dia juga gue. Oh gitu? Ogilvy dulu, iya. Dan maksudnya, ini baru salah satu teman kita ya, masih di sini Pak kerja? Udah suka, enggak. Mampir-mampir aja. Mampir ya. Makan Copywriter jago banget. Dulu. Makan roti di sini, pesannya biasanya roti. Copywriter ya. Copywriter. Terus dia juga yang masukin gua gitu. Tapi anyway, Densu Biore itu yang pertama komisi komersial pertama tuh ya. Iya. Tahun 2000-an. Iya. Dan mulai dari situ lu juga udah mulai ngambil kerjaan-kerjaan iklan kayak gitu ya. Kerjaan iklan tidak, tapi kayak misalkan foto-foto promosi sebuah salon, misalkan butuh foto ada orang modelnya difoto dengan hairstyle tertentu atau dicat kayak gitu, gue fotoin udah mulai. Terus cover kaset. Iya. Ya. Band musik. Ya. Sama label dong udah. Label ya, pertama kali punya si Rosa.
Oh, alah. Iya. Sony Pertama kali Rosa, terus Pro Sound tau nggak lo? Tahu, Rosa. Pra Project, terus Dr. PM. Oh iya, ampun. Rapper. Oh Dr. gitu ya? PM, Lu Pak yang ngerjain tuh? Ini Iya, gue ngerjain. foto apa ngedesainnya? Foto. Fotonya dulu ya, tapi Iya. lu udah kerja sama desainernya lah ya? Iya. Fotonya. Iya. Dr. PM. Oh itu Pak yang ngerjain tuh? Iya. Rosa juga ya? Rosa yang pertama loh. Berarti, iya. Iya. Awal 2000-an tuh Pak ya? Berapa? Awal 2000-an ya? Awal 2000. Iya, I think so. Ini. Wah. Lagi ditampalin ntar nih. Tuh. Apa judulnya Pak? Lepas landas. Pas landas. Iya. Nah ini nih, lo tau nih bangunan ini nih, lo tau nggak sih kayak di Australia banyak banget nih. Ini stok gue di Australia nih. Chimney gitu ya? Apa? Chimney sama ini sebenarnya kayak train station. Oh. Iya kan DIY awal lah. Gitu. Ya ampun. Ya ampun. Lepas landas. Salah satu itu awal-awal tuh Pak ya? Iya. Itu cukup bervariasi Pak ya? Maksudnya lu dari label iya, band iya, iklan iya. Iya. Ngambilin. Dan lu tuh mulai lama lu mulai ter-establish sebagai fotografer. Iya, betul. Dan lu happy dengan role itu, maksudnya memang ya apa yang lu pelajarin, apa yang lu praktekin di karir memang akhirnya lu ya ini yang gue tanya. Iya, pertama kali kan ada sebuah pertanyaan, ngapain sih gue ngedit terus? Gue tuh kan fotografer, kenapa kok gue ngedit terus? Dan apa? Ya akhirnya gue berusaha bagaimana gue mendapatkan pekerjaan di memotret. Ya, walaupun secara income nggak bisa mensupport, belum lah ya, belum terlalu bagus ya. Iya, benar. Udah berkeluarga belum tuh Pak di titik itu? Masih bujangan? Udah berkeluarga. Berat tuh ya pasti mikirnya gimana gue ngisi mata. Iya, ya kayak dia menjalani kehidupan sesuai dengan pendapatan itulah. Itu aja. Ya gue jualan sepatu juga kan, jadi kayak di Barito tuh gue jualan sepatu juga, kayak nawarin sepatu, ngambil di Ciawi, jadi udang KW gitu kan, yang dia nggak lulus nggak lulus quality control. Ya, berarti stickers gitu Pak ya? Stickers, Nike gitu. Villa yang gue jual dulu. Di Barito di kios gitu maksudnya? Enggak, di jalanan aja sama tempat nongkrong teman-teman gua. Oh ya ampun. Segitu ya orang kakak. Jadi tempat kontrakan gua itu ada tumpukan sepatu banyak banget. Iya. Iya, pas beberapa tahun terakhir tuh ada gue dapet WA yang cukup membuat gue terharu ya. Ton, lo masih jualan sepatu nggak? Gue siapa tuh yang WhatsApp kayak tinggal di mana ya? Terus ada temen gue, semua kebudayaan semua orang kan manggil gue Pak E kan. Pas hujan-hujan, ini ada orang datang Gojek nih, pakai jas hujan. Dari belakang bilang, Ton! Anjing nih pasti orang lama nih. Ayo lihat anjing, Eca teman gue, temen nongkrong gue di Barito. Gitu kan hal bahagia yang kayak memori gue dulu seperti apa. Dan teman-teman kayak apa ya? Ya buat gue senang dan ngebahagiain gue sih. Ketemu orang-orang lama. Itu tapi di poin mana tuh Pak, kalau nggak salah di 2003 ya, lo ketemu 3 orang teman lo yang minta ajarin teknik fotografi. Nah, di situ tahun 2006. Oh 2006 justru ya? 2006. Kalau nggak Februari, Maret di situ. Dan ada teman yang minta diajarin teknik. Temen yang diminta diajarin motret, namanya Niko, terus Acong, satu lagi. Acong Hendrik Karya bukan? Hendrik Karya. Iya, sekantor sama gue itu. Iya, sekantor ya. Iya. Niko, oh iya. Iya. Sama Ibob. Ibob Densu. Oh alah, iya. Apa-apa. Ayo, kita belajar foto. Ya udah. Tapi biasanya pagi Ton, sebelum gue kerja. Ya udah pagi aja. Tiap hari kerja.
Hari kerja. Semangat juga. Iya. Bukan weekend, bukan? Kenapa? Bukan weekend. Hari kerja justru. Hari kerja. Pagi-pagi. Pagi. Di mana tuh, di rumah Pak ya, tuh bukan? Di studio. Di studio gua. Jadi Di studio. Itu jam 6 pagi. Terus kita mulai belajar. Kita mulai belajar hari, kalau nggak salah hari Rabu dan Jumat. Hari ketemunya tuh ya. Niko baru kesini kemarin. Iya, gila. Maksudnya kayak gitu, seneng banget deh. Kelas pagi pertama, kita sebut namanya kelas pagi. Karena saking paginya. Saking paginya. Studio di mana tuh, Pak? Itu di studionya itu di Kebayoran Lama. Itu udah punya studio sendiri ya? Itu ngontrak. Tapi maksudnya hasil dari operasi berada di industri komersil selama sekian tahun, akhirnya pelan-pelan ngebangun gitu. Iya, ngebangun kemudian ya ada ini, tempat ini. Jadi kayak pertama kali tuh kayak ngontrak dulu. Dan pasti mayoritas yang disebutkan nama-nama tadi ini Niko Kosasi. Niko bukan. Chinese, bukan. Nikolaus. Pokoknya namanya Nikolaus. Nama panjangnya gue nggak tahu. Tapi anak-anak agensi mayoritas kan? Enggak. Ya mayoritas ya dua orang. Si Acong, Handri Karya sama si Ibob itu anak agensi. Tapi si Niko ini bukan anak agensi. Which is memang ya dari lingkungan yang sering bergesekan gitu, dari kerjaan-kerjaan gitu kan, makanya mereka minta ajarin kayak gitu. Iya. Kenapa tuh lo sampai lo yain mereka minta? Ternyata gue sangat senang untuk berdiskusi. Pertama bukan gue mau ngajar, tapi kayak diskusi. Jadi kayak bukan berarti gue yang ngomong terus, tapi juga mereka ngomong. Oke. Kayak diskusi, tapi ya kebetulan gue tahu foto. Ya di situ kayak gue jadi seolah-olah ngajar foto. Iya. Terus di tengah-tengah itu 3 orang itu kemudian ada yang gabung lagi tuh setelah beberapa bulan. Jadi 11 orang. Oh, ini continue terus? Continue terus jadi 24 orang. Kemudian pas the next year, tahun berikutnya, gabrukan 250 orang mengetuk studio gua. di Kebayoran Lama itu tuh? Iya, Kebayoran Lama. Itu di komersilnya nggak Pak? Maksudnya ya lu mulai... Iya, kagak. Maksudnya kayak ya sumbangan mungkin. Once you start, you cannot stop. Itu kayak sebuah karma. Yang dimana lo tuh nggak, lo kalau udah mulai nih, you will keep going gitu loh. Kayak apa ya, kayak orang bilang gua, wah lu mulia banget ya Ton, anjing gue pengen berhenti sebenarnya gitu kan. Tapi people keep coming, dan lo mau nolak kayak gimana. Tapi yang sekarang gue lakukan adalah menyeleksi, membatasi. Ya gue juga harus memikirkan diri gue juga dong. Iya. Ya, Sorry Pak, tapi ada elemen nagih juga nggak sih? Karena gue pernah ngajar, itu nagihnya loh Pak. Dalam artian the act of giving-nya itu bikin kita pengen ngasih terus. Nagih lah. Kalau gue sih. Kalau gue sih nagih. Karena apa? Yang gue bilang, lo pikir gue tuh ngajar kagak? Gue tuh belajar sebenarnya. Bener. Ya kan? Kayak gue ngeliat anak-anak di depan gue nih ya. Pak mau nanyanya ini tuh. Iya, gak masalah mereka tuh itu ya. Kenapa ya? Iya. Ya kan? Jadi kayak gue mengolah, gue berpikir kayak gitu. Ini kenapa ya kita ya? Timbal balik. Ya, timbal balik. Ya. Iya. Oh, akhirnya tadi prosesnya dari situ ya. Akhirnya berkembang. Jadi yang dari 3 orang nambah. Iya. Ya, lu udah butuh gitu. asisten segala macam waktu itu tuh? Enggak, selama 9 tahun gue sendiri semua terus. Jadi kayak apa? Ya gue nggak tahu gimana, tapi kayak itu gobloknya gue. Kenapa kok gue nggak minta bantuan? Karena gue gini loh, itu namanya kelas pagi ya. Jadi yang gue nggak pernah narik biaya juga. Paling adanya bantingan iuran, untuk itu pun iuran untuk apa ya? Ya beli gorengan pagi-pagi emang, untuk beli mineral water, jadi listrik lah gitu ya. Iya, gitu ya, biar nggak seret gitu kan. Iya. Terus kemudian sama-sama beli bahan apa untuk
belajar ya alat untuk belajar kayak proyektor gitu, seperti itu. Iya. Dan itu terus berkembang gitu Pak ya. Studio lo juga gue pertama kali aware dengan keberadaan Kelas Pagi itu waktu si Brandas diundang ke studio lo yang di Pangpol. Ya. Oke. Bener nggak tuh? Itu tempat nongkrong, bukan studio, tempat nongkrong. Bukan. Iya. Tapi ada has to do with Kelas Pagi, apa itu pembukaannya? Ada. Penutupan lupa deh gue. Ada bukan. Pembukaan sesinya ya waktu itu kan. Terus si Brandas manggung. Ada Adebra waktu itu manajer kita yang ngomong buat Pak ini Kak katanya buat Kelas Paginya gitu. Apa Kelas Pagi gue bilang, terus kasih tau, oh nih buat yang mau belajar fotografi gitu. Oh gitu. Itu 2011 ya? Iya. Pertama kali gue aware tuh gitu. Itu padahal udah berjalan 5 tahun Pak ya dari udah. titik itu ya. Ya which is emang spesifik ngasih perkenalan ke orang-orang yang antusias pada fotografi. Yes, betul. Oke. Sepanjang itu juga di departemen karir, obviously lu makin makin banyak ngambil kerjaan iklan dan juga di eksplorasi seni lo juga lo bikin proyek-proyek fotografi sendiri kan Pak ya? Iya, betul. Pameran juga udah mulai sering, kalau nggak salah ya? Iya. Waktu itu. Itu di periode itu Pak, apakah itu yang memang jadi target lo waktu lo lagi kuliah atau lo lagi itu yang jadi salah satu titik tujuh lo nggak? Gue pengen jadi fotografer komersil, and I wanna make it in photography, making career out of it, jadi karir gue kayak gitu. Enggak. Atau naturally happens like that. Jadi kayak itu secara natural, bergerak seperti itu saja. Tapi gue ingat pada saat gue mau cabut nih dari satu tempat ini yang tadi gue kerja, gue mau cabut ya bos. Gue bilang, kenapa lo mau cabut? Gue pengen berkumpul sama orang, mau buat diskusi, sharing, seperti itu yang gue bicarakan. Dan ya lo kumpul di studio gue aja nggak apa-apa. Gue bilang enggak. Kenapa? Lo nggak akan kebayang gue akan ngumpulin berapa banyak orang. Dia bilang kayak gitu. Itu pas saat si Kelas Pagi udah berjalan ya? Belum. Oh belum, oke. Belum. Instantly gue ngomong kayak gitu. Walaupun nggak direncanain? Nggak direncanain. Gitu. Tapi gue nggak berpikiran juga gue pengen membuat ini sebagai sebuah movement. Nggak kepikiran. Wacana lo cuma ada wacana tuh bergabung dengan sebuah komunitas gitu, atau nge-create komunitas gitu? Pikiran gue tuh liar banget. Gue tau kayak di isi kepala gue tuh kayak energinya tuh kayak kemana-mana kayak gitu kan. Dan gue akan menjadi pengganggu pada saat gue berada di satu tempat di mana gue berhadapan dengan sebuah aturan dari orang lain gitu. Iya. Ya kan? Jadi dibatasin, jangan sampai itu gitu. Menyusahkan orang lain. Iya. Lo sering ngomong 3 faktor yang jadi mungkin bisa dibilang modus operandi, which is tumbuh, keluar, liar. Keluar, tumbuh, liar. Keluar, tumbuh, liar. Lo harus keluar dulu, baru bisa tumbuh dan menjadi liar dalam tanda kutip. Iya, dalam artian eksplorasi atau nyobain hal baru. Iya, bahwa gini deh, balik lagi ke yang tadi yang lukisan gunung itu. Pada saat kita dikasih kebebasan, kita nggak bisa menggunakan kebebasan itu. Tau nggak? Lo disuruh gambar bebas, tapi lo gambarnya gunung-gunung aja udah terus. Oke. Karena lo kepatri dengan lingkungan. Iya, karena lo berada di dalam terus. Ya lo harus keluar dulu. Iya. Lo baru bisa melihat lebih luas, banyak lagi. sudut pandang. And then kamu bisa menentukan jalan mana yang lo mau lewati atau lo tuju. Seorang guru, kalau misalkan gue seorang guru atau pengajar,
tugas gue tuh bukan mengarahkan dia yang gue ajarin ini, oh lo ke sana lo, ke situ enggak. Bukan kayak gitu sebenarnya, tapi kayak gue membuka pilihan-pilihan ini, ya kan? Ya terserah lo maunya dari mana. Tutwudi Handayani di belakang dan menjaga. Gue tidak ada di samping mereka, dan gue nggak mau apalagi di depan mereka. Gue nggak mau di depan mereka. Gue nggak mau memberikan contoh. Mereka punya arahnya sendiri masing-masing. Yang baik untuk gue belum tentu baik untuk dia, bener nggak? Betul. Gue di belakang aja. Kalau dia mau jatuh, ayo. Iya. Itu sih. Dan lo juga membuka pintu opsinya mungkin. Iya, memperlihatkan opsi-opsinya. Iya, iya. Kalau yang buka ya dia sendiri. Iya. Which is itu mungkin proses tumbuhnya itu ya yang diperluin, yang perlu. Betul. Mungkin pertama kali untuk tumbuh itu, pertama kali mungkin lo akan layu. Iya. Tapi setelah itu lo akan jadi tumbuhan yang paling kuat karena akar lo itu bisa kemana-mana. Bertunas, beranak pinak. Dan di proses akhir di mana lo meliar untuk mencari ya gimana eksplorasi dengan cara lo sendiri gitu ya. Iya. Itu filosofi menarik sih Pak yang gue lihat, iya ya gue bilang gitu. In a way juga biasanya itu dilaluin sama figur-figur yang gimana Pak ya, gue ngelihat diri gue sebagai as a musician first kayak gitu dibanding gue sebagai pekerja iklan lah gitu. Dan itu yang gue perhatiin kayak begitu, tahap yang dilalui sama orang, lo bisa keluar breakout dari boundaries lo gitu kan. Terus lo prosesnya dijalani dan akhirnya lo nemuin apa yang lo pengen jadi gitu dengan melihat itu gitu. Iya, ya kayak gitu. Lo juga ngomongin tentang gimana sistem pendidikan di Indonesia yang menurut lo kurang ideal. Gue ngomong salah mungkin ya, tapi mungkin kurang pas untuk dijalanin sama generasi ini. Menurut lo kenapa tuh, Mbak? Oh ya, let's face it, gue juga menurut gue kita dari SD Pak ya, SMP itu benar-benar one way ya kayak lo bilang tadi, guru ngomong A, kita A, ngomong B, kita B. Even terjadi di Melbourne di mana guru bilang lo harus fotografi gini, ada lo manut kayak gitu. Maksudnya bukan tapi yang di Melbourne kayak gitu ya, tapi gendernya di Indonesia tuh masih kayak begitu. Template di set sama sistem dan kita ngikutin. Dimana sekarang gue yakin lo juga aware ada namanya edukasi progression education kalau nggak salah. Jadi ternyata kita nggak harus ngaluin pendidikan formal akademis. Iya. Kayak begitu. Pada saat itu memang gue berpikiran bahwa there is something wrong dengan edukasi kita. Ya, yang semua orang mungkin akan mudah untuk mengatakan itu, ya kan? Wah, lo salah. Harusnya nggak kayak gitu. Pas lo ditanyain, seharusnya gimana Tan? Nah, gimana ya seharusnya? Ya kan? Jadi gini, gue tuh dididik untuk nggak boleh komplain. Ya, tapi secara kenyataan ya gue komplain tentang everything. Manusia tuh komplain tentang apapun itu kan. Terutama hal yang nggak bisa didapetin mungkin. Iya benar. Kayak misalkan dalam keadaan apa dia nggak bisa mendapetin itu, dia nyalahin orang lain, gitu kan. Sama seperti gue juga pas dulu kayak, aduh, there is something wrong with education system di Indonesia. Dan itu menjadi satu hal yang nge-trigger gue kayak, ya pada saat lo berada di dalam sebuah sistem itu, lo jangan komplain Ton. Tapi apa yang bisa lo lakukan? Ya buatlah sistem lo sendiri. Makanya di situ, ya udah, gue mau nyoba. Akhirnya ada kelas pagi, ya kan? Dan gue menjalankan itu. Anjir, ternyata masalahnya di sini ya. Ternyata kayak gini ya, kayak gitu ya. Macam-macam. Bahwa sebenarnya sebuah negara ini atau sebuah institusi besar. Ini kan negara ini kan sebuah institusi sebenarnya kan yang ini orangnya ratusan juta, gila Indonesia ya. Padat banget ya masyarakatnya, beranak pinak terus dan dia harus membuat sebuah sistem yang bisa menjalankan negara ini ya. Kayak nggak bisa tuh ada sistem yang banyak ya, apalagi kayak di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya mereka harus membuat sistem yang itu bisa dilaksanakan ke seluruh penduduk Indonesia, bukan hanya segelintir kelompok-kelompok tertentu. Pusing lah, iya kan? Tapi ternyata ya kenapa kayak ada keseragaman ini, ya karena gini deh, kita bicara tentang pemerataan pangan aja deh, itu belum merata secara seluruhnya kan. Edukasi juga sekarang ya, pengetahuan kita di Jakarta sama yang orang-orang di daerah, maaf ya, yang di pelosok-pelosok itu kadang timpang banget, jomplang banget kan. Lu mau kayak gimana? Lu mau membuat satu pola sendiri yang mungkin mereka tuh masih belajar untuk merangkak. Kita tuh udah bisa berlari kayak gitu, kasihan juga kan mereka. Makanya ada sebuah keseragaman nih. Tapi apa yang bisa lo lakukan dengan ini? Ya gue membuat sebuah inisiatif yang menurut gue itu sangat mendasar dan penting. Misalkan seperti ini, pelajaran mengisi titik-titik kayak gitu kan. Kenapa sih harus ada itu? Kalau gue tidak bisa mengisi itu, kalau gue punya pendapat lain, artinya ya itu udah salah mutlak kayak gitu. Tapi kayak lo dengerin gue pendapat gue, kenapa gue menjawab ini boleh apa nggak ada tuh kesempatan kayak gitu. Betul. Ngerti nggak sih? Iya, formulaik banget. Iya kan. Sekarang anak-anak ya ditanyain, oke, siapa yang mau bertanya? Jebret, diem. Man, what's wrong man? Kayak gitu loh. Iya. Lu tuh udah pinter ya? Belum Pak Tapi gue nggak tahu mau tanya apa. Lu tuh memperhatikan gue ngomong nggak sih? Gue memperhatikan. Tapi gue bingung mau nanya apa. Lu tuh bingung apa lu takut? Dijudge salah, dijudge goblok, dijudge apa? Dengan sempet kayak gitu kan? Iya. Udah bercampur sama kulturnya. Betulnya. Makanya di situ gue bentuk apa? Pelajaran utama di kelas pagi itu adalah pelajaran presentasi. Lo cerita, lo ngemeng deh. Lo ngemeng aja. What's in your mind? Pendapat lo apa? Pemikiran lo tuh apa? Dan kenapa kayak gitu? Dan setelah mereka presentasi, itu mereka dibantai sama anak-anak. Oh, lo nggak bisa kayak gitu menurut gue kayak gini, di challenge kayak gitu. Satu, mereka menyatakan pendapat. Kedua, mereka diperkenalkan yang namanya ada orang nggak setuju dengan pendapat lo diperkenalkan dengan oh it's okay. Kalau nggak sama pendapat lo it's okay, tetapi apa yang lo bisa serap, ya kan? Satu, artinya you have to believe in yourself. Dan akhirnya sebelum lo ngomong lo pikirin dulu, ya kan? Betul. Tapi walaupun sudah lo pikirin dengan benar-benar ya, and then you believe in one thing, belum tentu orang setuju. And it's okay, right? Iya kan? Yeah. Iya kan? Makanya pada saat bicara tentang perbedaan, ya, Pak, kenapa ya mereka kok nggak mau masuk ke komunitas kita? Pak, bagaimana menyatukan komunitas ini biar kita bisa lebih guyup? Kenapa harus bersatu? Berbeda-beda juga nggak apa-apa kan? Ya kan? Itu. Lu ada komunitas A, B, C, D dengan pemikiran yang totally nggak lo setujui, apakah boleh? Boleh. Iya kan? Kenapa harus sama? Betul. Itu kan yang menjadi pada saat ya sekarang yang itu masuk ke ranah sosial sekarang, menjadi masalah sosial bahwa ya kayak lo lihat sendiri tentang racism yang terjadi di antara perbedaan agama, even di agama yang sama pun itu ada terjadi perpecahan kayak gitu. Oh, berbeda di pemikiran kita itu menjadi satu hal yang lo nggak bisa kayak gitu. Iya, dan itu kayaknya juga ya itu tadi kenapa berbasis ke sistem kita dididik dari kecil ya, ada satu otoritas yang kita takutin which is guru. Kita jadi takut untuk bertanya. Mungkin lebih luas. Ada yang seniman siapa tuh Pak yang dia bikin sekolah rimba namanya Butet. Ya, Manurung. Dia berkata begini. Butet Manurung ya? Betul, yang Manurung. Ya. Butet Manurung ya. Mbak Butet, lo keren menurut gua. Gua inget, gua membaca omongan dia. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan mengajarkan anak-anak membaca dan menulis sebelum dia mengenal tempat dia
dan mencintai siapa diri dia dan tempat di mana dari dia berasal. Anjing itu gila banget menurut Bang. Harus tahu identitas dulu ya. Pada saat kita belajar membaca dan menulis, kita membuka dunia, membuka pemikiran kita. Anjir, ternyata banyak banget yang ada di sekeliling kita itu, ya kan? Hal-hal baik, hal-hal indah, hal-hal yang memberikan kita kenikmatan. Kayak anak kecil diketawarin lollipop, tau gak sih? Gila, wah, gitu kan? Kayak bisa bayangin nggak kalau dia melihat dunia dan dia membandingkan di mana dia tinggal di dalam rimba, dan dia melihat kayak ada orang membaca, menulis, dan akhirnya dia bisa main sosial media, melihat teman-temannya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Bali, dengan apa TikToknya, swagnya, dengan Nike Jordannya kayak gitu. Hendrik, who am I? Kok gue di sini ya, kayak gimana? Kok gue di hutan ya, kayak gitu. Ada perasaan-perasaan minder ini. Tapi kalau pada saat dia bangga terhadap diri dia, dia akan kuat. Tahu nggak sih? Iya kan? Dia tahu siapa dia, identitasnya. Iya kan? Penghargaan itu bukan dari seberapa banyak Nike Jordan lo, seberapa banyak koleksi kaos Supreme lo, apapun itu. Tapi dari apa yang lo punya dulu. Dari apa yang lo miliki inside you. Iya. Iya tuh Pak, yang justru dari institusi-institusi luas atau freeform kayak gitu, justru jadi lebih approach pendidikannya serius banget ya. Nggak, aku juga nggak ada. Ini mau dibuat serius apa kagak sih sebenarnya? Kagak, udah sampai apa ya. Nggak, gue juga ada figur guru yang kembar masalah ngajar anak-anak di bawah jembatan di Kuwait kalau masalahnya. Dan itu anak-anak lulusan yang diajar mereka itu. Iya, namanya apa ya gue? Lupa gue pokoknya. Tapi ternyata name mereka tinggi-tinggi Pak, dibanding sama sekolah-sekolah yang di SD beneran nih. Gila ya kan? Gila. Pas lagi ngikutin ini, tesnya sama, cuma ya karena itu guru, itu dua orang adik kakak ibu guru ini datang situ, mereka ngajarin dengan format yang lebih loose gitu kan, itu anak-anak lebih nerima itu. Ini juga ini nggak Pak, maksudnya salah satu dari anakku kerja kuliah di Chiang Mai. Enggak kuliah, SMP, SMA di Cina. Chiang Mai di Thailand. Ini itu yang anak berapa Pak ya? Anak gue cuma satu. Oh, cuma satu. Sekarang di sana, lagi di sana ya? Masih di sana. Ini gue mau nyombong. Dia yang mau apa gimana tuh? Baru lulus kemarin SMA. Lolo Rampa. Iya. Masih banyak anjing-anjingan di depan. Siap-siap ya. Sekarang senang-senang dulu, kumpulin kekuatan, Maria terus Lampa. berjuang lagi. Sendirian Pak Edison? Sendirian. Wah, gokil. Pada saat gue pernah punya pameran tahun 2016, dan pada saat itu gue mengkonsepkan sebuah pameran, dan akhirnya dapat kata-kata itu. Baik lagi ya plotnya ini ya, keluar tumbuh liar itu, bahwa dan jam 12 malam-malam gue bilang sama anak gue, Rampa, mulai sekarang lu jangan pernah ada di rumah lagi. Dia nangis. Akhirnya gue umur berapa tuh Pak? Dia mau SMP ya? Mau pindah SMP? Sorry. Dia setelah kelas 6, jadi dia bersama kami itu sampai kelas 6 SD aja. Lo kirim habis itu? Ya. Kok kenapa Chiang Mai? Jogja dulu, habis itu Chiang Mai. Jogja biar dia mengenal akar dia di mana, setelah itu ke Chiang Mai. Di Chiang Mai itu gue pengen memberikan perspektif lain selain Indonesia, tapi juga karena di sana tempat banyak orang. Tadi pengen di Bali di Green School ya. Green School ya namanya, gue nggak tahu, tapi ya dia kecil kan, maksudnya dia nggak ada relatif di sana, nggak ada boardingnya. Ya akhirnya kayak kalau ke Singapura juga
maaf ya, gue nggak melihat Terlalu Singapura metropolis loh. metropolis ya kan. Jadi kayak gue pengen memposisikan di mana dia bisa dekat dengan yang tertua, itu adalah pohon, rumput, tanah, alam. Dan Chiang Mai tempatnya. Oke. Tepatnya di Mai Rim, itu kayak mengarah ke perbatasan Myanmar. Gue belum pernah sana sih Pak, itu perpaduan alam dan perkotaan tempatnya. Kalau udah yang pernah ke sana atau ini deskripsinya itu seperti apa ya? Jogja dong. Ubud dan Jogja jadi satu. Oke. Seperti Ubud dan Jogja. Pas gue kesana, anjir ini kayak Ubud sama Jogja dijadiin satu ya. Iya. Pas gue kesana kayak kotanya tuh wangi. In certain place, tempat-tempat tertentu itu kayak wangi, dan wangi itu dari pohon yang bunga yang ada di pohon itu. Iya. Oh, gila nggak? Di kotanya sendiri ya. Bau bumi gitu Pak. Bau bumi, iya. Dan menyan. Iya. Orang rokoknya gitu. Iya. Tapi itu dia yang mau apa Pak? Enggak. Gua yang Pertimbangan apa tuh Pak ke sono? Pendidikan itu nggak main-main loh Pak. ya apa? Pertimbangannya adalah Lo dari research dulu? membuat dia menjadi kuat, gitu aja. Udah research dulu, tapi gimana sistemnya pendidikan itunya? Iya, sistem pendidikannya ya gua riset dulu, dan gua akhirnya ke sana bersama anak gua. Dia pertama kali berjalan di sekolah itu, dia berjalan di belakang gua, ngumpet-ngumpet. Setelah dia ngobrol dan gua ngobrol gitu. Do's and don'ts-nya apa? Salah satu prinsipalnya bilang kayak gini. There are no rules, but there are consequences. Anjing, keren kan itu kan? Iya. Lo mau lakukan apapun silahkan, tapi Konsekuensinya. pasti ada konsekuensinya. Iya. Itu kan luas. Lo boleh tidur sampai pagi, tapi konsekuensinya apa? Lo ngantuk besoknya. Lo ngantuk nggak bisa belajar. Lo nggak bisa belajar, ya akhirnya nilai lo jelek. Nilai lo jelek, lo nggak naik, lo ngulangin. Bokap lo bayarin lo lagi, duitnya ada apa kagak? Lo nggak tahu kan? Iya kan? Akhirnya bagaimana? Ya konsekuensinya adalah nyambung terus. Impactnya lebar. Iya. Happy nggak di sana Pak? Oh, setelah dia balik dari itu kan pas riset itu, gimana deh? Mau nggak? Mau. Itu. Chiang Mai ya? Kalau nggak salah kan kota industri IT juga ya Pak ya? Nggak salah. Itu. Right? Iya. Betul. Di sana itu kayak jaringannya tuh udah bagus banget. Jadi kayak banyak banget expat yang di sana. Dia bekerja internationally. Tuh. Dan pada saat gue masuk ke sekolahnya dia itu kayak apa tuh nggak sih? Pertama kali gue lihat tuh global citizen. Wih. Itu kan. Nggak ada batas. Who are you? Dari mana lo? Kita satu ini. Lo di Papua, lo punya kesempatan yang sama orang-orang yang di Eropa sebenarnya, ya kan? Lo di Eropa, lo bisa tahu juga tentang apa yang kita lakukan di sini. Pengetahuan sudah nggak terbatas. Secara pandang itu kayak gue melihat nantinya negara tuh nggak akan ada batasan-batasan negara tuh nggak ada ke depannya. Iya. Ya kan? Iya. Tapi dipisahkan berdasarkan geografis. Tuh. Ya kan? Udah makin berbaur sih Pak ya. Ya kan? Nah, arahnya ke sana. Ya itu teori gue dulu Pak. Gue punya teori kalau nanti bakal ada manusia Gen X namanya. Dalam artian rasanya udah kecampur-campur sampai lo bingung lo orang apa ya? Kayak gitu. Orang apa? Iya. Negro bukan, putih bukan, Asia bukan. Gitu. Itu udah banyak, udah ada tuh sekarang figur-figur yang kayak gitu Pak ya. Iya, menarik tuh Pak. Itu juga yang bikin basic itu lo punya teori kalau jangan terlalu lama Di satu tempat nanti kecetak. Betul, kayak gitu. Lo pernah tahu nggak pada saat lo gini, mungkin kalian pernah punya pengalaman ini ya semuanya ya, bahwa nyokap lo buat mie goreng untuk lo pagi-pagi untuk bekal lo, ya untuk bekal jam Indomie 6, nih ya? Indomie. Boleh nyebut merek ya? Wah, Masak, ya,
kemudian ditaruh di satu tempat bekal. Bekalnya itu misalkan ya tempat bekalnya itu kayak kepala Hello Kitty lah biasanya kayak gitu kan. Lo bawa ke sekolah tuh jam 12 istirahat kan, kayak gitu. Lo makan ini bukan makan Indomie tapi makan kepala kucing. Kecetak udah kelamaan ya kan. Itu kalau misalnya ditarik analoginya, kalau lo ya kelamaan di satu tempat, pola pikir lo kebentuk seperti itu. Iya. Kayak ya lo mungkin pengen keluar tapi kayak lo nggak tahu, kayak lo tuh muter-muter di situ aja. Ya kan, jadi orang ya kalau bisa ya lo nongkrong kemana-mana. Lo bicara sama semua orang, jangan pilih-pilih. Iya. Oh oke. Gue tadi berpersepsi gue lebih kayak tentang traveling, nggak juga ya ternyata ya? Bisa juga traveling. Iya. Kenal, makanya itu mungkin traveling buat lu juga penting juga ya, untuk lu nge-invest waktu lo. Even kayak misalkan gini deh, mungkin ada teman yang temannya gitu-gitu aja. Terus dia merefleksikan ke dirinya, kok gitu-gitu aja. Ya karena lo ngegaulnya sama orang gitu-gitu terus, ya kan? Iya. Ya lo mencari nyaman lo aja. Kalau misalkan ada orang yang nggak nyambung sama lo, ya lo tidak berusaha untuk berbaur, untuk mengerti orang itu, tapi lo berusaha untuk membuat diri lo nyaman aja dengan komunitas lo sendiri. Itu kan ya salah satunya kayak gitu. Iya. Tapi kayak misalkan orang yang gue sangat yakin orang yang suka traveling itu adalah orang-orang yang mempunyai cara pandang yang cukup luas juga. Misalkan makanya kayak ada sebuah ejekan, wah kok dia kok kayak gitu ya, mainnya kurang jauh dia. Bener nggak sih? Iya. Mana situ aja loh. Situ aja mainnya. Iya kan? Iya sih, karena kepatri itu ya. Kepatri itu. Itu juga yang bikin lo sekarang mulai branching out ke melukis, bertanam, kuliner. Karena lo ngerasa kekukung dengan aktivitas fotografi lo. Gue hidup cuma sekali dan gue pengen tahu apa yang nggak gue ketahui. Dan apapun yang gue lakukan itu ada sebuah koneksinya. Gue bisa belajar menghargai hidup ini dari menanam. Gue bisa bercermin dengan gue melukis, karena pada saat gue menggoreskan kuas, gue tuh ternyata semua insecurity gue itu hadir di situ. Iya. Anjing, gue ternyata kayak gini ya. Insecurity lo hadir di kanvasnya, maksudnya gimana? Iya. Pada saat gue menggores kanvas gue dengan misalkan dengan emosi gue, atau apa, kayak gue ngelihat ekspresi gue nih. Ekspresi gue kayak gini ya. Iya. Gue tuh kayak gini ya. Gue jadi melihat diri gue, oke. Ternyata gue kayak gini ya, kayak gitu. And it's okay. Jadi kayak kadang kita butuh media untuk kasih tahu, oh lo tuh kayak gini loh Ton. Tapi kayak dengan melukis gue bisa langsung melihat sendiri dan sangat jujur. Yang ngomong tuh gue sendiri, bukan orang lain, ya kan? Refleksinya jujur. Berarti proses lo melukis lebih kalimatnya apa ya? Katarsis. Katarsis. Apa namanya? Lebih instingtif ya. Lu nggak planning mau gambar apa. Gue sempat lihat di satu video, pakai tangan aja Pak ya gitu kan. Keluarnya kayak udah otomatis gitu. Ini ada kebisingan di sini ada orang dengan masalah kayak gini ngomong ke gue tetap menggoreskan sesuatu. Karena apa? Itu pengaruh yang terjadi saat itu. Anjir kayak gini ya, gitu loh. Udah berapa lama tuh Pak ya mulai proses ini? Gue selalu melukis ya, udah selalu dari kecil, tapi kayak konsepnya tuh ya pas pandemi ini, sebelum pandemi sebenarnya. Gue mulai kayak intens menggambar dan melukis. Walaupun nggak ada basic formal ininya. Nggak ada akademisnya. Tapi udah diterima di beberapa galeri dan akan ada pameran nanti ya? Akan ada pameran. Tahun ini atau? Oh tentu tidak. Oh dikumpulin dulu ya? Kumpulin dulu, masih pandemi juga kan. Gue baru ngeliat yang lukisan anak-anak tawaran di atas itu dulu ya?
Iya, Yang itu bukan lukisan tetapi Kayak foto gue kolase. gabungkan dengan Mix media. mix media dengan apa gambar dan lukis. Ih, gue pikir, gue liat, oh ini paling bikin gue. Oh gitu. yang apa ya, tawuran ya. Tawuran, Tahun berapa tuh bikin apa ya? 2018 kalau nggak salah. Oh iya. Tapi memang kalau melukis sih Iya. selalu Iya. di salah waktu gitu ya Iya. dilakuin. Selalu. Gue ngelihat kayak apa namanya certain level of spirituality, enlightenment. Kalau gue lihat yang terjadi nih Pak, maksud gue lihat apa namanya perjalanan karir lo di industri lah ya, maksudnya industri komersil sampai sekarang lo pelan-pelan mulai shifting mendekati ke apa namanya ya gue itu tadi lo heavily based on principle yang lo pegang, dalam artian kayak itu tadi keluar kuliah dan kecetak segala macam, dan juga sampai lo di salah satu channel lo ngomong gue suatu saat akan meninggalkan dunia komersil. Iya. Lo bilang kayak begitu. Apa tuh yang jadi triggernya Pak? What really matters sih kalau misalkan kita hidup di sini kayak apa? Menjadi trigger ya pas pandemi ini kan. Iya, itu ngasih waktu ruang lebih luas lagi untuk kontemplasi Pak. Kita tuh ngapain sih kayak jumpalitan kayak gini? Bener nggak sih? Iya, Kita tuh nyari apa sih kayak virus kita? kecil gitu jadi Iya kan? tumbang lagi. Nah, lo bilang virus kecil ini bahwa kayak ada yang salah nih ya. Ini ada yang salah nih, gila. Ini ada yang salah banget di sini. Satu sistem ambruk, semuanya ambruk. Iya. Karena satu virus kecil ini, bener nggak sih? Kita serapuh ini ya, Iya. bener nggak sih? Wake up call sih menurut gue. Dan akhirnya kayak yang masih berdiri itu apa sekarang, teguh. Berdiri itu teguh apa? Gue ngeliat menjulang gini-gini, pohon bro. Iya. Gila, merinding gue. Pohon gila. Pohon ini kita membangun gedung tinggi, Iya. mencari duit banyak banget kayak gitu. Gua melukis bersosial media, tau gak sih kayak, weh, ini gua, lo lihat gua, karya gua, tau gak sih? Terus dilibas semua tuh kayak ini ada satu kehidupan di sini yang kayak cuman diam tenang. Kita mau berisiknya kayak apa nih? Ini pohon, tumbuhan, alam semesta ini ada yang hutan itu kayak dia tumbuh dengan sendirinya dan tetap kuat nih di saat apapun, bagaimanapun. Karena gue menanam penting ya. Gue belajar banyak kehidupan di situ. Dari benih yang kecil banget itu bisa menjadi tumbuh besar. Ini ada apa ya di dalam benih ini ya? Apa ya? Kenapa ya? Kayak misalkan kayak gue sampai buat pupuk sendiri, menciptakan organisme yang bisa hidup di situ dan akhirnya itu bisa ngasih makan pohon itu, daunnya jatuh mati dan kemudian bisa menumbuhkan lagi gitu. Yeah. Gila, gue sih keren banget. Karena gue bertanya, what really matters? Ya berkorban, berbagi, itu aja kan. Dan apa? Gue belajar tentang bagaimana lu respect dengan kehidupan lain. Yang gue bilang, gue akan berhenti komersil. Yes, one day gue akan berhenti komersil karena ada yang lebih penting. Karena ada yang lebih penting gitu. Pada saat lo masuk ke dunia komersil, ya kan, kalau gue bisa berhenti sekarang, gue berhenti sekarang. Tapi kan masih ada tanggungan anak gue, ya kan, itu aja. Implikasinya maksudnya lu akan memutuskan koneksi lo dalam berkarir ke pekerjaan komersial base kayak gitu ya? Oh iya, tetap gue butuh duit kan. Iya. Nah, tapi bagaimana cara mendapatkan duit? Gue akan beli tanah 40 hektar hutan, gue jual aset gue semua, dan gue akan membuat sebuah sistem kehidupan baru di situ. Bagaimana kita berinteraksi? Mungkin di satu tempat, satu sudut corner, gue ini ada sebuah ruang-ruang komersil yang masih gue bina dengan cara-cara gue. Tapi setelah itu di sebagian besar corner yang lain tidak boleh ada sebuah sistem yang namanya duit. Gue pakai barter. Dimana pada saat
lo pakai istilah gini, nilai value kayak gini. Karena barter di situ adalah ada value-nya itu apa? Orang berkomunikasi. Iya. Orang melihat Directly. hal secara personal. Gue mau jual cangkir ini ton, gue butuh cangkir ini. Oke, lo punya apa? Gue punya ini. Oke. Katakan lo punya handphone. Oke, gue tukar pakai cangkir ini. Oh, gue pengen banget cangkir itu ton, gue tukar pakai iPhone 12 gue deh. Kenapa? Ini cangkir ini sangat mengingatkan gue akan nenek gue. Ayah bercerita kayak gini. Oh iya. Jadi kayak ada value komunikasi komunikasi manusia yang selama ini kita lupakan. Lo mau pakai digital, cekrek, modelnya di situ langsung lihat. Oh kurang kayak gini, fuck man, kayak gitu kan. Ya kan, di mana dulu lo pakai analog, oke, bagus tadi lo kurang gini tapi kayak apa? Coba sekali lagi ya, ini bagus. Ya, sebelum lo bergerak lo memikirkan dulu, lo bangun komunikasi dulu dengan model lo. Kayak gitu kan, itu yang udah nggak ada. Ya gue berada di sistem ini ya gue nggak bisa komplain. Ada banyak kebaikan yang di sistem ini juga, tapi juga banyak sekali kerapuhan. Makanya kayak gue pengen mencari cara-cara sendiri. Iya Pak, jadi kesadaran karena umur juga sih Pak? Apa? Karena umur juga nggak sih? Lu sekarang udah what? 45? Iya. Life begin at 40 dan lu mulai mempertanyakan eksistensialisme lo. Ya mungkin juga kayak gitu ya. Iya, Makanya kayak misalkan apakah semua orang harus melakukan ini? Ya enggak lah. Lo senang-senang dulu lah, ya kan? Tapi jarang loh Pak, figur kayak lo maksud dalam arti gini, lo tuh bekerja di lingkup industri komersil, bahkan bisa gue bilang glamor, tapi impactnya kalau beda banget loh maksud gue. Ada glamor ya gue ya? Bukan role-nya, kerjaannya gitu. Kerjaannya glam, iya. Aja glam. Kerjaan gue kan bisa macam-macam kayak gitu ya. Di lini bidang seni rupa, fashion, komersil, pengajaran, kayak gitu. Tapi ininya bisa dari mana kesadaran itu tuh Pak? Apanya? Ya kesadaran itu tuh, ya, lo lebih ada elemen religi juga mungkin dari apa namanya background. Gue orangnya nggak religius ya, tapi kayak ya spiritual sama religius beda ya. Ya apa ya, spiritual itu dari mana ya? I don't know, kayak dari numbuh aja Pak ya. Kejawaan gue mungkin ya, kayak gue selalu diperkenalkan dengan budayaan Jawa yang lu harus merunduk terus, dan itu memang diterapkan oleh orang tua gue. Ya background orang tua gue ya pejuang juga. Pada saat gue ke luar negeri, sekolah di luar negeri, bukan berarti gue dengan kemewahan gue. Kayak gue inget sebelum almarhum nyokap nggak ada, ditemuin sama tetangga gue, tonton nyokap lo mau kemana, itu dianterin. Gimana sih kayak gitu, kayak nyokap gue itu ditemuin jalan kaki bawa rantang naik metro mini mau operasi kanker payudara dia, dan akhirnya dia nggak ada. Segitunya sesederhana itu nyokap gua. Dengan jadi kayak baru sebulan yang lalu gua mengunjungi tempat gua pas gua lahir Di Jogja? Di Jakarta. Di mana tuh Pak? Cijantung, Kopassus. Gue masih inget itu. Apakah masih ada jalan ini? Jalan sederhana. Dan nyokap gue bilang, sampai kapanpun jadilah orang yang sederhana. Ibu bilang gitu? Ibu, bokap gue bilang, kebaikan sama ilmu pengetahuan itu adalah melebihi harta material yang diserat tadi. Itu. Jadi itu kayak jadi satu bukan pegangan ya, tapi kayak itu auto aja, kayak udah yang melihat kehidupan bokap gua yang dia nyewain untuk tambah, dia nyewain meja biliar di pasar-pasar, terus jualan limun di warung-warung. Itu jadi kayak kadang gua bawa limun itu ke
sekolah gua pas anak-anak main basket gua jual kayak gitu. Jadi kayak itu sudah jadi default untuk proses itu. Ya. Proses perjuangan dan never fucking complain about everything. Siap. Iya benar. Iya kan? Iya. Itu sih. Cari solusinya kalau mau ya. Cari solusinya. Kalau lo nggak setuju, ya buatlah sistem lo sendiri. Buktiin. Lo jangan ngemeng doang. Setelah lo lakukan, anjing ternyata kayak gini ya. Gue harus melakukan apa ya? Jadi sehingga lo menjadi orang yang bijaksana. Lo menjadi orang yang bukan ngomong doang. Lo jadi kayak bertanggung jawab. Betul. Tau gak? Dan ini udah hobi lu bisa ngomong gini kan udah lo lakuin kan, udah gue lakuin. udah terjadi dan bisa dijadikan dilakuin juga. Iya, dan gue ngomong ini bukan berarti gue dalam keadaan yang baik ya. Gue masih berjuang. Iya. Gitu. Dan itu continuous pasti nggak akan berhenti. Iya. Oke Pak ya. Berkaitan dengan lu bilang meninggalkan, ya itu pasti jangka panjang, tapi yang dekat-dekat deh. Si lukisan ini bahkan kita bisa lihat kapan nih. tapi itu masih dikumpulin, akan dipamerkan. Udah banyak tapi kayak pasti akan dipamerkan. Iya. Gue belum tahu, maksudnya kayak gue pengen memamerkan karya gue ini dalam keadaan offline bukan online ya. Kalau sekarang kan orang pada pandemi kayak gini nggak bisa doing much, ya kan. Jadi kayak one day gue akan lakukan itu pada saat mudah-mudahan global dunia ini akan membaik lagi, amin. Gue ngeliat itu juga dokumentasi lo yang baru rilis kemarin cuma berapa menit itu lebih. Yang mana? Ada dokumenter tentang lo deh Pak. Oh ya, yang di YouTube itu Instagram itu gue taruh itu ya. Iya. Itu di temen ya? Iya, teman gue. Bagian dari program kerja lo apa bukan? Bukan, jadi kayak banyak ada teman yang dia emang kerjanya buat dokumenter dan dia buatin itu, dan I'm so happy bagaimana gue bisa melihat diri gue dari persepsi orang lain. Gue selalu menemukan hal baru di diri gue, dan gue ya bisa ngaca lagi kenapa ya game ini gitu. Dan dia bisa merangkum beberapa cerita gue menjadi satu dengan baik menurut gue sih. Iya. Baru aja kemarin rilis tuh ya. Iya. Klip band mungkin lo, maksud gue buat gue waktu itu Brandas dibikin abrasi salah satu yang paling keren banget sih Pak. Makasih. Itu salah satu highlight karir gue tuh. Ada band yang umur pegang juga kemarin baru megang KPR langsung 3 lo babat tuh kan. Iya. Ada band lain nggak lo mau bikin belakang? Iya, mau gue buat. Akan gue buat atau pernah gue buat? Yang akan. Atau udah lihat dulu, kayaknya lo modus operandinya ada si Nino. Siapa tuh? Nino Nyaran. Oh oke. Solonya ya? Solo. Oke. Ya ada nanti untuk tribute ke almarhum bokapnya. Oh oke. Itu. Ya. Jadi ntar bisa dicek itu karyanya Pak yang berikut, tapi belum dibikin tuh Pak ya? Belum dibuat. Yang udah dibuat itu adalah jadi Marion Jola. Ya, pokoknya ada 3 tuh yang mau dirilis tuh. Jadi satu tapi mereka nyanyi. Oh gitu? Iya, makanya belum ada orang. Oh alah. Kolaborasi? Iya, kolaborasi. Siap. Kolaborasi. Kalau mau cek kerjaan Pak deh di Instagram Anton Ismail _. Oke. Ya, itu di situ. Dan websitenya nggak ada. Tapi ini ini di hijack orang, antonismail.com-nya di hijack orang, ini kayak harus diklaim ulang, diklaim lagi. Oh gitu, tadinya ada tapi ada. Lancar banget ya. Iya. Konyol banget. Di kelas pagi apa ininya? Kalau kelas pagi gimana mau kontaknya? Kalau mau kontak kelas pagi bisa di DM di kelas pagi JKT. Kalau yang mau ikutan gimana sih Pak ya? Kalau yang mau ikutan nanti ada pengumumannya, tapi kita masih baru memprogram ini, merencanakan untuk bisa ada kelas offline lagi.
Karena sepanjang ini dari Iya, kemarin kita melakukan online lewat Zoom aja mungkin ya? Iya, Zoom kayak gitu. Oke. Dan akan biasanya buka kelas-kelasnya per berapa bulan sekali tuh? Setahun? 3 bulan sekali. Oke. Tapi ini udah sekitar 1,5 tahun nggak ada kelas pertemuan tatap muka. Tapi akan coba Iya, mau dibuka pelan-pelan ya. Kemarin kita udah mulai membuka diskusi kecil kayak ngumpulin 5 orang dulu, tapi yang datang itu harus antigen dulu. Oke. Swab antigen ya kayak gitu-gitu sih. Itu kan menjadi sebenarnya memberatkan mereka juga kan, kayak harus antigen dulu, tapi kayak makanya kayak ini harus, jika ini kita bisa melakukan, ya kita nggak bisa seperti ya kelas pagi kan sudah menjadi institusi lembaga yang memang itu harus juga diatur secara proper lah. Walaupun casual tapi proseduralnya itu kayak ya pada saat kita mulai ya nggak bisa main-main, ya nggak bisa ya harus orang harus dapat sesuatu dari situ kan. Iya, oke. Oke tuh, pokoknya Disaster tinggal dicek IG yang tadi dulu disebutin. Kalau mau lihat kontak ke Mas Anton atau juga ke kelas pagi tiap 3 bulan dibuka, yang mau tertarik langsung ke situ. Dan terima kasih banget Pak Adi udah bagi-bagi ilmunya. Sama-sama Eka. Dan kita akan ketemu lagi di episode diskusi yang berikut. Jangan lupa kalau mau lagi mampir-mampir ke daerah Cipete, Abdul Majid Vodkop Cafe, Pak ya? Iya, Vodkop. Vodkop Cafe di sini bisa makan. Instagramnya vodkop_. Vodkop_. Oke. Terima kasih udah meluangkan waktu nonton kita. Kita ketemu lagi di episode berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Thank you. Dadah.